sebagai pengantar barangkali ya, pertama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini tanggal 22 Mei, artinya sudah lebih setahun kepengurusan kita ini. Jadi pada tanggal 19 Mei yang lalu Pembina mengeluarkan SK, kita mulai dengan lembaran baru, kepengurusan baru, kemudian berjalan dengan belum full ya, baru 30 Juni baru ada serah terima kepengurusan, dan setelah itu kita betul-betul baru mulai ya berjalan full gitu ya. Jadi artinya tidak terasa sudah 1 tahun kepengurusan ini dengan semangat baru, dan kita sudah canangkan kita melakukan transformasi perubahan. Perubahannya bukan perubahan biasa, tapi transformasi lompatan ke depan, meraih masa depan yang lebih baik. Kita dengan program kita Jump to the Curve, beberapa hal kita siapkan untuk itu. Mungkin sekilas untuk mengingatkan kita kembali. Saya share screen ya Pak Naim ya. Silakan Pak Is, sudah siap. Semua yang kita rencanakan, semua yang kita programkan, itu semua ada di dalam buku panduan pengurus itu ya. Nah, kemudian ini yang kita sudah sampaikan pada saat annual meeting, bahwa kita akan melakukan lompatan ke depan, lompatan meraih masa depan. Kemudian ini masalah yang kita hadapi, kemudian ini kita lebih fokus ke depan kepada SDM. Nah, ada 7 serba 7 ini ya yang kita jadikan dasar ke depan itu. 7 itu jadi maksudnya kita merefresh kembali begitu ya, kita merefresh kembali karena sampai tadi saya belum lihat adanya program khusus, adanya topik khusus pada pagi hari ini, mungkin agak panjang ya. Begitu Pak Ali ya, tidak apa-apa Pak Ali ya. Iya, silakan Pak Is. Kita tidak Ya, ada agenda khusus, jadi kita bisa lebih ke ini diskusi ya. ini. Jadi kita mulai dengan paradigma, kita mulai dengan mindset bahwa pendidikan itu adalah masa depan. Jadi kita bicara pendidikan, kita bicara masa depan. Masa lalu itu hanya sekilas kita lihat, jadi seperti di kaca mobil ini ya, kaca besar, masa lalu kaca spion, kaca kecil. Fokus kita selalu ke depan. Apa saja yang kita bicarakan, kita diskusikan, kita rencanakan, itu semua adalah untuk masa depan. Kemudian juga paradigma kita ke depan itu adalah human capital. SDM kita itu sebagai aset, sebagai kapital. Kemudian juga kita sudah bicara juga konsep niat. Semuanya di dalam buku konsep pendidikan itu cukup itu ya. Di dalam buku panduan itu cukup kita jelaskan ya, masalah niat ini sangat utama. Sehingga di dalam buku panduan pengurus itu kita taruh di halaman pertama, itu di halaman kedua ya. Setelah cover itu di halaman kedua. Karena ini yang sangat menentukan ke depan. Apa saja yang kita lakukan itu bergantung dari niat kita. Dan sudah beberapa kali kita teruji, pas kita kembalikan kepada ini niat kita apa, insya Allah kita bisa dapat jalan keluarnya. Nah, yang tidak kalah juga adalah akidah ini. Semua yang kita lakukan ini tidak terlepas dari kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita semakin jauh dari Allah, akidah kita menurun, itu ada yang salah itu. Sudah pasti ada yang salah. Kemudian juga konsep ukhuwah. 8 jam sehari kita berkumpul di sekolah ini, bertemu, berinteraksi, harus menambah kuat ukhuwah kita, persaudaraan di antara kita. 8 jam sehari itu sepertiga dari hidup kita itu ya. Nah, ukhuwah kita konsepnya sampai kita belajar juga apa namanya, nanti kita lihat berikutnya itu, konsep 15 golden itu. Kemudian konsep amal implementasi. Kita gerakan kita lebih utama kepada mengamalkan dan mengimplementasi.
konsep-konsep kita sudah pelajari, sudah mulai dari SPM, konsep pendidikan Islami, ditambah dengan training-training. Ke depan itu kita lebih fokus kepada amal dan implementasi. Nah, ini kan menjadi masalah umat Islam ini. Punya nilai yang sangat bagus, tapi belum terimplementasi dengan baik. Kemudian konsep akhlak mulia. Jadi 7 ini yang kita jadikan paradigma kita, menjadi mindset kita. Diharapkan dia tidak saja sampai di mindset dia, tapi berikutnya nanti dia sampai kepada pola pikir, pola tingkah laku, dan menjadi habit kita. Nah, kemudian juga kita sudah kita pelajari juga tantangan-tantangan ya, adanya perubahan cepat, ketidakpastian, buka dan bani, generasi masa depan yang tidak sama dengan yang sebelumnya, perkembangan teknologi, masalah SDM, kita mulai leadership, kaderisasi, kurikulum, lulusan, kemudian jam tersebut ini tantangan kita ke depan. Nah, juga ada 7 program pokok ya. Kemudian satu, membangun dan mengembangkan human capital, membudayakan akhlak mulia, menerapkan pendidikan Islami, membudayakan mutu SPM. Jadi kita tidak lagi mempelajari konsep, tidak. Kita sudah membudayakan mutu yang dikontrol oleh SPM, membangun dan mengembangkan Quran Center. Ini baru belum terasa ininya ya. Ini kita akan bicarakan nanti. Kemudian menuju PTN favorit tanggal 13 ini akan menentukan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kita. 13 keluar hasilnya ya. Iya Bapak Ibu ya. Hasil dari ini ujian untuk masuk perguruan tinggi tanggal 13 keluarnya. Saya Lista mungkin bisa Zalista, ada yang tahu kah? Saya tidak tahu Pak, maaf. Iya, Tanggal sama. 13 tahu ya. Ya, concern kita ini karena ini lulusan pertama ini. Kalau Iya. pas keluar nanti ini apa namanya? Kalau di Bandung yang sudah keluar lewat jalur khusus, tempat bimbingan segala macam sudah terpampang itu foto-fotonya itu. Ada Ustazah Indri kok, Ustazah Indri informasinya. Ya, jadi ini concern kita semua ya. Kemudian meraih prestasi. Nah, ini ada 7 paradigma, 7 tantangan, 7 program pokok. Sebetulnya ada juga 7 inspirasi kita. Eh, kita tidak begitu, ini kita lewat aja. Ini apa namanya kaca spion ini ya, apa yang sudah kita dapatkan selama tahun lalu dan sampai tahun ini nanti kita update ini. Nah, ini kan yang 7 paradigma kita, pendidikan masa depan, manusia sebagai human capital, niat ikhlas ya, kita ini dasarnya. Kemudian 15 golden rule persaudaraan sesama muslim. Ini kita jadikan pegangan bagi kita ya. Jangan kamu saling dengki, jangan saling iri, jangan mengungkit keburukan, jangan saling benci, jangan saling bermusuhan. Malah menawar lebih tinggi aja, kalau saudara kita lagi menawar, tidak boleh kita. Nah, kemarin kita coba lihat kemarin masalah kita hijack gitu, apa Bali membajak itu, barangkali di sini apa namanya tidak pas itu ya. Jadilah hamba Allah bersaudara. Sesama muslim itu tidak menzalimi, tidak mengecewakan, tidak membohongi, dan tidak merendahkan. Seorang patut dinilai buruk bila merendahkan saudaranya. Haram menumpahkan darah saudara kita. Haram merampas harta saudara kita. Haram juga menodai kehormatan saudara kita. Nah, kemudian dari konsep amalia itu ya, yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Ini hadis riwayat ini ya. Anda adalah apa yang Anda lakukan, bukan apa yang Anda katakan. Apalagi apa yang Anda pikirkan. Tidak, Anda adalah apa yang kita lakukan. Jadi itu mesti ada bukti nyata. Nah, diri kita adalah cerminan dari apa yang kita lakukan atau amalkan. Kemudian kita akhlak mulia, banyak sekali hadisnya sudah kita jadikan program pokok kita ya. Sungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya.
dan si baik antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Jadi ini kita ingatkan kembali, kemudian ini tantangan kita sudah bahas ya di buku itu, kita bisa baca semua. Ini ini dari Pak Ganjar, bagaimana menghadapi tantangan ke depan itu. Ini perkembangan teknologi yang luar biasa. Ini dari Ustadz Hasan, Profesor Hasanuddin ya. Nah, ini juga masalah generasi ke depan yang jauh berbeda dari yang saat ini. Kemudian ini skill abad 21. Intinya skill abad 21 itu sebetulnya intinya akhlak, literasi, kemudian kompetensi ya. Ini kemajuan industri, perkembangan yang luar biasa cepatnya. Ini tantangan kita tadi ya. Nah, kita berada di ini ya, untuk kita melompat ke depan. Ini inspirasi yang kita bisa lewatin. Iya, kita dapat juga dari coaching Ustadz Bambang, ditambah lagi yang kemarin dengan performance, banyak hal-hal yang kita dapatkan. Kemudian proaktif, kita perlu lihat-lihat lagi itu apa yang sudah kita terima itu. Kemudian ini dari Bulista, bootcamp di Surabaya, konsep baru, human capital, konsep baru, lebih legaliter ya, tidak bukan dari bos jadi unboss, jadi individu jadi tim, profesional sendiri menjadi mitra strategis, training menjadi learning development. Kemudian ini tambahan dari Pak Baron, ini kita sudah tetapkan menjadi pedoman kita ke depan. Ini program 7M. Semua kita sudah paham untuk itu. Nah, ini organisasi kita pada tanggal 10 Juli dulu itu ya. Pada tanggal 1 Muharram dulu itu. Insya Allah sudah berjalan setahun dengan segala apa namanya, alhamdulillah secara umum berjalan dengan baik, walaupun belum optimal. Nah, dari organisasi yang lama ini kita mulai melihat ada beberapa yang perlu kita tingkatkan. Misalnya masalah adanya double apa namanya itu double pekerjaan dengan atasannya berbeda. Nah, itu kan jadi masalah itu. Nanti kita akan perbaiki, kita akan sempurnakan organisasi ini. Kami sudah punya lah bentuk kerangka ininya, nanti akan diskusi dulu dengan Pak Ali, baru nanti dengan pengurus, kemudian dengan tim EB. Pada intinya ke depan itu organisasi kita adalah yang mengikuti zamannya, yang kita sesuaikan dengan perkembangan zaman, bersifat lebih global gitu, jadi tidak sifatnya lokal ini, tapi lebih kita gunakan istilah-istilah yang internasional, yang orang umum tahu lah gitu. Kalau kita belajar, misalnya kemarin misalnya Bu Andi ke Malaysia, komunikasi dengan orang sana. Nah, kalau kita bicara Malaysia, tahu lah kita, oh saya di sini posisinya ini, teman-teman yang lain di sana. Jadi punya satu standar yang sama, yang lebih sifatnya internasional. Mungkin pun istilahnya juga ada beberapa istilah yang kita gunakan dalam istilah internasional, sehingga lebih mudah bagi kita merefernya, melihatnya, mengikuti perkembangannya, membaca textbooknya, dan juga kita kan sudah canangkan, kita pikir tidak hanya skop kita Balikpapan, tidak hanya Indonesia, kita sudah berpikir luas, lebih luas lagi. Nah, ini yang menjadi pilar. Kami sangat bersyukur ya, punya teman-teman yang semangatnya tinggi. Kemarin Ustadz Bambang juga menyampaikan, pengurus kita ada 6 ini ya, dengan variasinya 3 bapak-bapak, 3 ibu-ibu, dengan variasi umur juga bervariasi, dari ada yang 38, ada yang sampai 66. Kemudian ini tim EB, ini semua adalah pilar yang akan membangun ke depan ya. Nah, ini yang kita apa namanya, maju sendiri bisa, maju bersama luar biasa, dengan bersama insya Allah kita bisa. Ini sekilas yang kita, ini terlihat semua ya.
Terlihat, Pak. Terlihat, Sudah Pak. Mbak, ya. Kelihatan, Kita Pak. sebetulnya di awalnya kita ingin team building, tapi tidak terlaksana, tapi kita adakan acara coaching itu ya, leadership coaching, sudah semacam team building juga itu ya. Eh, kita ada masalah ukhuwah kita pererat kebersamaan, kolaborasi, kepanitiaan, kemudian peraturan pegawaian. Nah, ada satu hal yang sangat penting mendasar yang saat ini kita lakukan. Pak Yun terutama sedang membuat konsepnya adalah setiap kita itu bekerja ada jabatan, ada pangkat, kan gitu. Kalau pangkat, kalau jabatan itu dia akan ganti berganti, dan organisasi yang bagus itu jabatannya itu harus mengkerucut ke atas, makin ke atas makin sedikit dan mengkerucut ya. Itu kalau jabatan. Jadi misalnya kalau yang paling tepat itu tentara ya, mulai dari kompi kemudian terus kepada apa namanya yang lebih tinggi lagi, yang tingkatan kota media, tingkatan provinsi, yang pangdam sampai nanti kepada jenderal, sampai nanti panglima itu satu orang aja sebetulnya, panglima ABRI ya, panglima TNI. Itu jabatan itu akan ganti berganti, dan Bapak Ibu bertanggung jawab juga menyampaikan kepada seluruh kita keluarga YPITB bahwa jabatan itu suatu hal amanah yang akan berubah. Dia bisa sekali 2 tahun karena organisasi, bisa juga karena pertimbangan-pertimbangan lain. Jabatan itu akan terus ganti berganti. Sama juga ketua pengurus saat ini, sebelumnya kami adalah pembina, pada hari ini adalah sebagai ketua pengurus. Bagi kita tidak masalah. Jabatan itu amanah, tidak menjadi hal yang tujuan utama bagi kita. Ganti berganti, tidak ada kagetan kita, wah ini ganti, wah ini turun, tidak. Nah, karena kita punya satu hal di balik itu adalah pangkat. Pangkat. Nah, kalau di sini nanti mungkin kita lebih sebut golongan. Golongan 1 sampai golongan 4E. Itu kalau di ABRI itu pangkat itu mulai dari prajurit sampai ke jenderal. Pangkat itu tidak akan hilang, tidak akan turun, dia akan melekat kepada pribadi masing-masing. Nah, konsep pangkat ini, konsep golongan ini kita cukup lama terlewat, Bapak Ibu tidak memilikinya, maka sekarang kita kembalikan. Kita kembalikan agar Bapak Ibu itu semua mempunyai pangkat. Pangkat ini banyak sekali implementasinya kepada hal yang lain. Implementasinya kepada jabatan sebetulnya pangkat juga. Misalnya kalau di ABRI itu untuk jadi pangdam misalnya minimal pangkatnya itu adalah brigjen gitu. Misalnya kalau dia jadi kapolda minimal pangkatnya ini. Jadi pangkat itu nanti akan menentukan juga kepada jabatan. Tidak mungkin pangkatnya prajurit dia menjadi pangdam, tidak mungkin. Kemudian pangkat akan berpengaruh juga nanti kepada gaji, berpengaruh juga kepada hal-hal banyak sekalinya. Nah ini Bapak Ibu akan miliki dan tidak pernah lepas, dia melekat kepada masing-masing kita. Nah, ini pekerjaan yang cukup berat, yang cukup besar ya, lagi kita lakukan. Kita terpaksa tersedak ke belakang. Kita balik ke belakang, masuknya kapan, misalnya yang masuknya S1 gitu, mulai 3A, nanti naik jadi 3B, 3C, 3D, sampai nanti yang paling tinggi 4E. 4E itu udah bintang 4 itu kalau di tentara. Ini nanti kemarin sudah kita review dengan Pak Ali. Kita mulai modelnya itu dari teman-teman EB. Jadi teman-teman EB yang saat ini sudah bekerja puluhan tahun, kita coba trace back, harusnya dia sekarang apa pangkatnya itu, apa golongannya itu. Nah, nanti kalau ini sudah selesai, nanti kami akan diskusikan kepada semua teman-teman satu persatu. Kalau itu sudah oke, baru kita akan implementasikan kepada seluruh karyawan yang lain.
Nah, jadi ada pangkat, ada jabatan. Jabatan itu ganti berganti sesuai dengan kondisi, sesuai dengan organisasi, tapi ada pangkat yang melekat kepada masing-masing kita. Nah, itu kalau di perusahaan juga kaitannya nanti kepada fasilitas dan lain sebagainya. Nah, selama dia memegang jabatan, dia punya fasilitas sebagai ada tunjangan jabatan. Nah, tapi kalau dia nanti tidak lagi menjadi megang jabatan tersebut, maka itu akan lepas karena dia terkait kepada jabatan. Jadi ada tunjangan jabatan, tunjangan kepala sekolah, tunjangan ini semua adalah karena jabatan. Tapi kalau kenaikan gaji segala macam nanti akan terkait dia dengan pangkat, dengan pangkat. Nah, di sekolah kita ini basis kita itu dasar kita pangkat itu adalah kinerja. Salah satunya kinerja. Nanti minta tolong Pak Ali ditambahin Pak Ali ya. Salah satunya yang penentu kita naik pangkat segala macam itu adalah kinerja kita. Bapak Ibu yang menentukan, pangkat saya inginnya lebih tinggi, maka harus kinerjanya lebih baik. Seperti itu. Nah, jadi kalau di sini kita sebut review peraturan kepegawaian yang paling besar ini yang kita lakukan saat ini adalah untuk mengembalikan hak dari Bapak Ibu punya pangkat, punya golongan. Mungkin lebih gampangnya kita golongannya sama dengan pegawai negeri, golongan 1A sampai golongan 4E. Nah, kira-kira gitu ya. Kemudian kaderisasi ini sudah mulai kita berjalan. Kita ada tim AB, kemudian kita walaupun belum begitu belum begitu terstruktur gitu ya, tapi kita sudah mulai jalan. Ada kita belajar memberikan gagasan, kita belajar menuliskan papernya, kita belajar juga presentasikan, ada mentor mentee, kemudian ada di annual leave, ini sudah mulai kita ini kan, kemudian sharing pengalaman. Nah ya kita narasumber dari Bandung kita bawa, pembina juga memberikan share pengalaman, leadership coaching ya ini sudah berjalan, Invis dengan Pak Bambang, tim EB dan AB, Human Capital ini dengan KPI di Surabaya, peningkatkan kesejahteraan. Nah, ini sudah kita mulai juga, walaupun baru tahap awal ya, baru tahap awal karena pada saat kita membuat budget di 2024, belum sepenuhnya kita bisa memasukkan atau mengimplementasikan konsep kita. Jadi harusnya itu budget itu akan apa istilahnya itu Pak Alia, cascading dia. Ini Cascading. visi misi, ini program kerja, ini baru dia ke bawah menjadi dia budget. Nah, seperti tahun 2024 kita kan program pokok kita itu membangun dan mengembangkan SDM. Nah, harusnya budgetnya paling besar dia, harus tergambar di sana. Nah, tergambar di budget, harusnya tergambar juga di struktur organisasi. Di organigram harus tergambar juga dia. Nah, pada saat ini kita bilang bahwa kita ini 2 tahun ini tahun SDM. Kalau kita lihat di organigram, HR kita sebutlah human capital itu malah masuk ke dalam umum, divisi umum hanya bagian kecil aja. Sebetulnya harusnya muncul dia seperti kita memperlakukan Quran Center. Harusnya terlihat ya, tidak sambilan. Itu kan sambilan, oh di bagian umum nanti ada Kadin Humas, ada Kadin HRD, ada Kadin Legal. Nah, harusnya lebih jelas ya. Kalau di perusahaan itu, HR itu divisi, VP yang pegang di sana itu. Nah, dari HR itu hanya tidak hanya HRD sebetulnya. Mesti ada, misalnya ada eh, benefit dan kompensasi. Jadi mesti ada yang mengurusin meningkatkan kesejahteraan, ada yang mengurusin training dan pengembangan karir, harus ada yang mengurusin hal-hal lain yang seperti itu.
Nah, ini belum tergambar di dalam, karena kita belum berubah organisasi. Nanti tahun ini kita sudah waktunya kita perjelas, pertegas. Kalau yang penting itu terlihat. Kalau sesuatu yang penting nggak terlihat kan jadi nggak pas itu ya. Nah, seperti itu. Kesejahteraan ini baru kita mulai. Intinya adalah ini semua bersamaan nanti kesejahteraan, organisasi, dan ini berjalan bersamaan. Kemarin yang terakhir barangkali kita masalah THR gitu ya. Ada perbaikan dan lain sebagainya. Kemudian ya kemitraan Bridge ini buku pedoman. Nah, kita sudah mengeluarkan buku pedoman, sudah bisa kita jadikan ini kita pakai ya. Kemudian kita ya di HR tadi masih ada juga masalah rekrutmen itu kalau bisa dia ada yang ngurusin khusus rekrutmen satu orang yang ngurusin untuk benefit dan compensation itu juga ada satu yang mengurusin career development uh, apa namanya itu harus ada orang-orang yang mengurusin sendiri itu supaya bisa tahu semua bisa kita tercover semua bahwa harus ada pengembangan karir, pengembangan pangkat jabatan segala macam itu. Uh, kemudian itu yang sudah kita lakukan di 2023. Ini kan baru sekilas ya, kita lihat nanti sebelum tanggal 30 Juni, Bapak Ibu di tim EB ini perlu bersama-sama perlu memberikan evaluasi, komen, memberikan ini belum jalan ternyata ini ada yang lebih penting yang kita lakukan belum kita lakukan. Nah, untuk kesejahteraan karyawan itu termasuk yang penting. Dia harus berjalan, tidak menunggu dulu yang lain. Dia harus berjalan. Harus tergambar juga di dalam budget. Makanya kemarin Bu Andi saya minta tolong, kalau kita lihat dari laporan tahun lalu, tahun 2023, penggunaan dana kita untuk human capital ini, terutama pengembangannya itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Ke depan kita banyak yang mau kita lakukan. Kemarin kita diskusi juga dengan Pak Ali, dengan Pak Yun. Misalnya yang kami ikuti sekarang di Bandung itu bagus sekali itu. Yang dilakukan oleh ITB, Salman ITB itu, mini MBA itu, untuk pimpinan dia update dia berikan ilmu-ilmu yang update. Nah, gimana ini misalnya kita adakan untuk semua pimpinan kita, nah, itu perlu budget, walaupun tidak besar sebetulnya. Kalau kami yang ikut di Bandung sekarang itu sebetulnya disubsidi itu oleh Rumah Amal Salman. Jadi dengan biaya 3,5 juta satu semester, mini MBA, acaranya diadakan di hotel, pakai makan siang, pakai dibagikan kaos, dibagikan segala macam. Kalau dihitung-hitung itu subsidinya cukup besar itu. Nah, tapi dari Salman ITB mereka melihat ini adalah kegiatan strategis untuk melakukan akselerasi pendidikan umat Islam. Seluruh pimpinan harus punya konsep yang jelas, update gitu. Jadi yang ikut itu hanya boleh kepala sekolah dan ketua pengurus atau pembina. Jadi semua yang hadir kemarin itu semuanya adalah yang diharapkan akan melakukan perubahan di dalam pendidikan. Bagus sekali ininya. Yang Bapak Ibu kan sudah melihat ya itunya ya, apa saja yang diberikan materinya itu. Nah, kemudian 2024 kita sudah mulai juga menumbuhkan Innovation Day. Kemudian sebelumnya kita ada annual meeting, kita adakan dengan langkah yang baru. Kalau biasanya annual meeting itu hanya diikuti oleh pimpinan dengan pengurus, pembina. Sekarang ini kita libatkan semuanya. Semuanya terlibat, semuanya mengikuti, semuanya melihat kita lagi di mana, mau kemana. Itu kalau di Astra, sampai tingkatan OB pun tahu itu berapa untung Astra bulan ini. Itu manajemen modern.
Dia tidak khawatir, dia semua transparan, tidak ada yang tersembunyi. Sampai OB pun tahu perusahaan untung nggak bulan ini, untungnya berapa mobil terjual itu, sampai demikian. Kemarin itu diberikan contoh Astra, kenapa? Karena di pusatnya di Jepang, Toyota namanya, Toyota itu hampir tiap tahun mendapatkan hadiah Deming. Deming Prize dari Kaisar itu selalu, eh, hampir selalu Toyota yang dapat. Itu adalah penilaian terhadap konsep TKM ya, bagaimana melakukan manajemen terbaik. Nah, itu sama Astra dibawa ke Indonesia, diterapkan, kemudian banyak hal-hal yang thinking out of the box juga jadi dilakukan oleh Astra. Kemarin itu diceritakan di Astra itu kan mereka mempunyai konsepnya dari Toyota di pusat itu TKM, mereka pelopornya ya TKM itu. Yang namanya uh, continuous improvement, yang namanya apa itu betul-betul dijalankan. Nah, di Indonesia mereka jalankan, dan kan mereka besar di atas dia kan Astra. Walaupun begitu, mereka tidak boleh tertidur, tidak boleh terlena. Karyawan, pimpinan tidak boleh terlena. Kita udah besar, kemudian kita tidak lagi uh, berpikir lebih keras. Nah, sehingga konsep dari Toyotanya di Jepang, Astra itu membagi ilmunya kepada kompetitor, kepada perusahaan saingannya itu dibagi ilmunya. Nah, ini kalau dalam logikanya kan bahaya ini kan. Ilmu kita ini kita bagi, kan bisa malah kita jadi kalah. Tidak boleh kalah kita. Kita harus memikirkan lagi yang baru lagi. Nah, kita gitu juga, kita Innovation Day ini. Walaupun nanti ilmu kita bagi dalam pitsi gitu ya. Kita pekan ilmiah tahunan sekolah Islam, kita berpikir lagi. Dipikir lagi, kita munculkan lagi ide-ide baru, inovasi baru. Nah, dengan begitu kita tidak pernah tertidur, kita tidak pernah terlena, kita selalu kita semangatnya untuk maju dan maju. Kemudian juga kita sudah melakukan appreciation day ya, akhlak sangat kita hargai, ini termasuk penghargaan tertinggi akhlak karyawan, apa namanya murid dan juga guru karyawan. Prestasi kita hargai. Nah, kalau prestasi yang sifatnya non akhlak itu kita coba rutinkan setiap 17 Agustus berikan. Tapi kalau yang sifatnya lebih tinggi akhlak ini kita pisah, dia diadakan setiap kita inovasi, kita berikan penghargaan, dedikasi, kita berikan juga apa namanya Pinmas yang sudah bekerja sekian puluh tahun. Nah, kemudian penerbitan buku, alhamdulillah ini sudah beberapa, ini ada kemarin itu ada 4 atau berapa ya. Kemudian pertemuan coaching kita sudah lakukan dan sudah berakhir kemarin hari Jumat yang lalu. Sisdu dan pedoman ini yang sedang kita jalankan, sedang kita siapkan. Kemudian studi banding, nah ini kita belum jalankan, terutama perpustakaan. Nah, ini tidak sengaja kemarin Bu Andi sudah melihat perpustakaan di Malaysia ini. Ini saya mau membangkitkan lagi ininya bahwa nanti kita insya Allah akan punya perpustakaan besar dan terbagus di Kaltim ya, bersamaan dengan kita bikin gedung rektorat. Kemarin udah kita ini kan juga kepada dengan Pak Ali, kepada Pak Yun, itu diteruskan bikin gambarnya, cari bikin yang apa istilahnya tuh futuristik gitu ya, dan juga fungsinya tinggi dan kalau bisa unik. Itu ada satu kota baru kalau di Paris namanya La Défense. La Défense itu pusat bisnis internasional. 11 perusahaan terbesar di dunia itu di sana pusatnya. Nah, gedung itu semuanya itu unik. Tidak ada yang sama dan tidak pernah ada di tempat lain. Ini juga kita menjadikan ini nih. Kemarin Bu Andi nanti Bu Andi sempat masuk ke dalam ya? Kalau ke perpustakaannya waktu itu nggak masuk kita Pak karena Nggak pas masuk lagi ya? tutup. Ya, Iya. nggak apa-apa, masing-masing kita nanti sampaikan idenya bagaimana untuk kita bangun perpustakaan yang bagus Tapi kita. masuk ke perpustakaan yang di Malaysia yang satunya lagi Pak, ada saya sharing nanti fotonya. Iya, Iya. itu nanti Bu Andi kita sharing ininya Mbak Dia pengalamannya selama di Malaysia.
Ya, Pak. Nah, ini kalau bisa di tahun ini, mumpung lagi hangat ini, kita dapat akreditasi A untuk perpustakaan Nurul Ilmi dan juga perpustakaan apa satu lagi Alkud ya. Alkut, ya, Kita Alkut. kita pergi berkunjung kepada apa namanya yang nasional di Jakarta itu. Kemudian kita lihat juga perpustakaan yang terbaik di Jawa itu di mana gitu. Kemudian peningkatan keimanan dan keislaman selama ini sudah berjalan dengan baik. Eh, kita hampir tidak pernah menanyakan, mengontrol, kami yakin bahwa Bapak Ibu selalu ada pengajian, selalu ada untuk meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman kita. Peningkatan bahasa Inggris ini perlu kita bahas nanti lebih jauh. Harusnya sudah ada kita data saat ini level guru karyawan kita berapa, ada usaha meningkatkan, nanti pada tahun depan dicek lagi. Nah, kemudian tugas belajar. Nah, kita Pak Fajri, Bu Andi, Bu Oda, Bu Muli, sekarang kan lagi pada sekolah itu, kita ada sangat kita dukung. Ada dua macam ya. Ada yang memang dibutuhkan oleh sekolah kita, dibutuhkan oleh yayasan kita danai penuh. Tapi ada juga keinginan sendiri dari karyawan, kita mendukung sebisanya yang cocok juga tentunya, terutama yang ada dampaknya ke sekolah kita ya. Kemudian PITSI ini belum kita lakukan. Saya berpikir bahwa mungkin tahun depan aja kita mulai ini. Tahun depan kita mulai PITSI ini. Ini apa flashback ke belakang ya selama setahun ini. Diharapkan nanti setiap anggota EB bikinlah tulisan agak satu halaman gitu ya, mengevaluasi apa sudah yang kita lakukan ini. Apakah sudah sesuai dengan harapan kita, di mana titik lemah yang perlu kita tingkatkan, di mana yang lebih penting harus kita lakukan. Bersama-sama kita evaluasi nanti sebelum tanggal 20, sebelum tanggal 30 Juni kita sudah punya buku hasil evaluasi dari program-program yang kita lakukan. Ini kan yang sifatnya sangat umum ya. Ini organisasi kita pada hari ini. Nanti itu kita harapkan misalnya di sini divisi umum ada HRD, ada legal, ada humas. Ini idealnya HRD ini satu divisi di sini. Satu divisi nanti ada bagian rekrutmen, ada bagian career development, ada bagian apa namanya kesejahteraan yang benefit dan compensation itu ya. Kemudian harusnya ini lebih ini harusnya muncul dari sana seperti ini. Nah, seperti Quran Center ini. Kira-kira begitu. Flashback ke belakang, Bapak Ibu. Sebentar. Saya stop share ya. Ya, itu sekilas ya dalam setahun ini yang kita sudah coba lakukan. Nanti Bapak Ibu tuliskan dalam satu halaman gitu ya. Ternyata saya lihat misalnya masalah kesejahteraan karyawan kurang, masih belum sesuai dengan harapan, dituliskan. Oh, ini masalah training masih kurang. Ini masalah apa gitu, ya masih belum optimal. Nah, misalnya juga ini kita meeting EB dan meetingnya G39, kita selalu ada rekamannya, selalu ada notulennya, tapi notulennya ini harusnya sesuatu yang hidup. Jadi tidak dia tersimpan begitu saja dan harus kita kontrol juga. Jadi setiap kita habis rapat seperti ini, nanti kan ada yang bikin notulennya ya. Nah, notulennya itu harusnya langsung ditampilkan, dikirimkan kepada grup EB. Jadi kita baca bersama, oh betul begitu enggak? Jadi tidak berlalu dia, jangan-jangan nutulen kita ada yang tertinggal, ada yang tidak pas gitu. Dan kalau tidak ditampilkan, tidak dikirimkan filenya ke dalam grup, biasanya kita
Kalau hanya di direktori kita biasanya tidak akan mencari ke sana kita. Tapi pada saat kita tampilkan di grup EB, ini notulen kemarin, nah, kita jadi baca kita, oh ya, oh ya, oh ya. Nah, sehingga kita langkah ke depan itu, kita selalu langkah maju ke depan, tidak mengulang-ulang yang sudah kita bicarakan. Nah, nanti baru kita simpan di direktori yang kapan saja kita bisa lihat. Direktorinya diumumkan juga, ini sudah disimpan di direktori ini, minute of meetingnya, apa namanya, notulennya, dan juga rekaman dari apa yang sudah kita bicarakan. Kadang-kadang yang kita bicarakan hal yang penting, eh, kadang-kadang kita tidak ingat bahwa ini sudah pernah kita bicarakan, sudah pernah kita diskusikan. Harus selalu ada rekamannya. Bayangkan Bapak Ibu ya, waktu zaman Syarikat Islam, Kosjo Kriamanoto, itu tahun berapa itu ya? Sebelum merdeka ya. Itu masih tersimpan itu notulen rapatnya itu. Pada saat dikaji lagi, kenapa di dalam rapat yang penting itu Toto Belanda tahu gitu. Itu sekarang ada yang mengaji itu dibaca, oh ternyata ini di dalam rapat itu ada satu peserta yang selalu semangat, yang selalu sepertinya paling bergairah gitu. Ternyata itu malah itu orang yang menyamar itu. Itu yang menyampaikan hal-hal apa kepada Belanda sehingga ini. Jadi kalau bisa kita organisasi kita ke depan itu uh, generasi penerus kita dia melihat ya, oh dulu pernah ini dibicarakan nih, Pak Ali pernah bicara begini nih, Pak Yun begini bicara ini, Bu Nista bicara begini. Kita ada masalah misalnya orang tua murid dia anaknya jalur khusus, kemudian kita masalah, oh pernah kita bicarakan ini. Nah, tidak perlu kita berpikir lagi, kita ikuti bagaimana kita menyelesaikan dahulu. Nah, ke depan itu kita sudah punya pengalaman untuk menghadapi itu. Saya kira begitu sebagai mengisi materi kita pada pagi hari ini. Jadi bikin kepada Bapak Ibu ada PR ya. Sebelum tanggal 30 Juni dituliskan evaluasi sesuai yang dengan Bapak Ibu alami, ikuti, itu nanti kita kumpulkan, kita selalu continuous improvement. Hari esok lebih baik dari hari ini, tentunya kita harus tahu hari ini itu apa yang kita lakukan. Nah, baru kita bisa lakukan improvement. Yang kedua adalah kemarin kami minta juga kepada Ibu Eka, hasil dari training kita kemarin itu training yang kebetulan kami lagi diskusi juga sama, ada kuliahnya ke performance management ada kuliahnya juga di mini MBA ini. Lebih kurang isinya sama, implementasinya yang lebih, kalau saya melihat ya lebih bagus kita malah. Kita kan betul-betul cascading dari atas dia itu ya, dari atas, dari visi misi diturunkan sampai dia kepada KRA, sampai dia kepada KPI, kemudian dilaksanakan dengan kontrol yang sangat bagus. Tapi nanti kami akan sharing juga kepada Bapak Ibu apa kelebihan di dalam yang dilakukan di tempat lain itu. Jadi Bu Eka kumpulkan seluruh apa yang kita dapatkan, tidak berserakan, dia ditaruh di satu direktori. Kemudian juga ini bagusnya walaupun sudah terkumpul dalam direktori ada juga laporannya. Sehingga kita baca dengan laporan aja beberapa halaman itu udah begini tuh, begini tuh. Karena kalau materinya kan banyak sekali ya, 3 bulan ya. Nah, dengan demikian kita selalu langkah kita itu langkah maju ke depan, tidak ada yang tercecer, tidak ada yang hilang, tidak ada yang ini. Karena kalau dari penelitian para ahli, di kita, di Indonesia itu kebanyakan kita bekerja itu selalu mulai dari awal. Misalnya kita panitia kurban tahun ini, nanti rapat dia bicarakan ini, program ini. Sebetulnya tinggal pakai yang tahun lalu. Apa yang kita lakukan, mana yang kurang itu diperbaiki. Atau PPDB lah, PPDB. Kita berpikir keras lagi, apa ya inovasinya, apa ini ya, langkah-langkah yang spektakuler yang bisa kita lakukan. Karena sudah ada beberapa tahun yang lalu kita lakukan. Tapi
tapi karena kita tidak melakukan continuous improvement, kita mulai dari awal semua. Setiap kepanitiaan mulai lagi dia memikirkan ini, padahal sudah dipikirkan oleh orang yang sebelumnya. Termasuk data, termasuk data. Selalu dikumpulin data. Jadi kalau di Indonesia orang melakukan penelitian, data itu hampir 30% dari waktu habis untuk mengumpulin lagi data. Karena kita tidak menerus yang kita lakukan itu. Nah, kemarin cukup ini juga saya yang Pak Yun menyampaikan itu adalah ternyata darah Bapak Ibu performance kerjanya nilainya A, B, C, D itu semua ada udah bertemu oleh Pak Yun itu ada. Kemudian jabatan-jabatan sebelumnya ada. Karena kita mau trace back dengan adil ke belakang, ternyata kemarin udah kita lihat semua, wah ini ada semua. Jadi itu bagus, bagus. Nah ke depan juga harus menerus dia, harus menerus, tidak ada yang hilang, tidak ada yang ini. Suatu saat kita perlukan, ada dia. Jadi kira-kira begitu. Kita selalu kaizen ya, kalau Jepang dia kaizen namanya itu ya. Itu yang kita hidupkan. Di Islam juga itu adalah hari esok lebih baik dari hari ini. Itu sebagai pengantar ya untuk kita melakukan evaluasi tahunan ataupun dalam rangka kita muhasabah. Kita muhasabah kalau di SPM itu namanya apa namanya Pak Naim ya? Apa istilahnya itu, kita kalau mau mulai langkah itu kita kan mapping dulu ya. Waktu di mapping itu salah satunya EDS namanya, evaluasi diri sendiri. Misi sekolah. Evaluasi diri, evaluasi EDS. diri. Nah, hanya orang yang melakukan evaluasi diri yang bisa dia lebih maju. Dan yang kebanyakan kita itu seperti kuliah di mini MBA kemarin tuh, hari pertama itu ditampilkan merasa hebat, bukan hebat merasa. Orang itu merasa hebat dia. Indonesia merasa hebat. Kita sekarang mau dimasukkan ke dalam negara OECD, Organization of apa namanya tuh, negara ekonomi maju. Dia tidak tahu bahwa nilai dari pendidikan yang dilakukan di PISA itu, dari OECD itu kita di ranking paling bawah. Jadi kalau kita masuk ke sana itu bukannya kita malah akan ada kerugian itu kalau menurut saya. Karena kan dia ada negara maju, ada tidak maju. Yang maju itu membantu yang tidak maju. Ini kita sebetulnya kondisi kita negara yang belum maju kita. Hanya kita merasa maju. Nah, sehingga kita kalau kita lihat di tahun 2014 kita kalau dari HDI-nya kita di ranking Human Development Index-nya kita di ranking 114. Tahun 2023 130 turun kita. Itu dekatan aja kita dengan apa namanya, dengan Palestina. Mungkin Bapak Ibu silakan cari itu report dari Human Development Index tahun 2023. Jadi yang paling bahaya memang kita merasa pintar, bukan pintar merasa. Kita merasa pintar, karena kalau di dalam Pak Samril itu dibilang orang yang merasa pintar itu orang bodoh sebetulnya. Yang orang pintar itu adalah dia pintar merasa. Oh ternyata saya ini ya, jadi tahu dia apa kekurangan apa ini. Kemarin tuh memang saya kaget kok malah kuliahnya manajemen, yang pertama slide-nya dibilang masalah pintar, merasa pintar dan pintar merasa. Karena pada saat kita sudah merasa pintar, sudah awal dari kekalahan kita, awal dari kehancuran kita sebetulnya. Jadi kita selalu berusaha untuk lebih baik dan lebih baik. Jadi ini semacam apa namanya pengantar ya, pengantar nanti bersama-sama kita evaluasi yang kita bersyukur ya, penuh bersyukur kita masa dari 19 Mei sampai 30 Juni itu masa yang dalam hidup saya termasuk yang masa berat. Masa berat, pikiran jadi berat, semua jadi berat, tapi kita sudah melewatinya. Kita sudah melewati berkat izin Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman semua.
masa-masa yang berat kita sudah lewati, kita tidak akan banyak mengingat, tidak perlu juga kita ingat banyak-banyak itu masa itu. Kita adalah ke depan kita, kaca mobil, kaca depan. Jadi kaca spion ya sekilas-sekilas saja, kira-kira begitu. Barangkali Pak Ali akan menambahkan. Jadi kita ini pada hari ini, kita ini tidak lagi membaca sejarah. Pada hari ini kita membuat sejarah. Kita pelakunya membuat sejarah. Bapak Ibu, terutama anggota EB ini adalah yang akan membuat sejarah sekolah kita ke masa depan. Bagaimana masa depan dari sekolah kita itu sangat bergantung oleh Bapak Ibu anggota EB yang kita sekarang ada ini. Jadi kita tidak lagi kita membaca sejarah, kita membuat sejarah. Kita membuat sejarah. Di dalam 1 tahun sebelumnya ini, kami pribadi sebagai ketua pengurus lebih banyak sebetulnya mengamati sebetulnya, belajar mengamati bagaimana kondisi kita yang sebenarnya. Nah, pada berjalan setahun ini sudah makin pede. Oh, kondisi kita seperti itu, maka langkah kita ke depan bisa lebih jelas. Jadi setahun ini kita tidak ganti organisasi, tidak organigram hanya tambahan aja ya Koran Center. Kemudian juga kita lebih banyak memberikan pancingan-pancingan kepada Bapak Ibu, memberikan tawaran-tawaran, ini ada proyek ini siapa yang mau pegang. Nah, ini siapa yang mau melakukan, belum betul-betul seperti organisasi yang ideal sebetulnya. Kalau yang ideal itu kan memang ada jalurnya. Ini tinggal disampaikan kepala divisi, nanti divisi sampai kepada departemen di bawah sampai ini. Selama ini memang by design ya kami melakukan seperti itu untuk melihat bahwa potensi yang ada itu betul-betul muncul. Jadi seperti kami sampaikan pada rapat EB yang pertama, Bapak Ibu semua adalah kertas putih bagi saya, kertas putih. Saya tidak melihat yang sebelumnya, yang catatan-catatan sebelumnya saya anggap belum ada. Jadi Bapak Ibu sendiri yang menunjukkan, ini kertas putih ini saya isi dengan ini, nah, itu yang saya baca. Nah, dalam setahun ini sudah mulai terbaca, sudah mulai tergambar juga insya Allah organisasi kita depan akan kita improvement ya, tidak ada lagi jabatan rangkap. Kalau terrangkap dia di dalam satu jalur ya, artinya job desk-nya aja bertambah, tidak rangkap. Seperti sekarang kan KPI-nya kan bingung, ada yang lapornya lewat jalur ini, lapornya lewat jalur ini, di dalam menentukan job performance itu, jadi kita jadi bingung ya. Kemudian dia harus lebih sifatnya lebih global ya, internasional begitu, dan kita sesuaikan dengan perkembangan yang terakhir. Jadi pada tahun depan itu insya Allah kita punya organisasi yang baru, organigram baru, dan juga kita punya, setiap Bapak Ibu punya jabatan, sudah punya pangkat, punya golongan. Tapi itu Pak Yun ya. Ya, memang kita pelan-pelan, tapi ini sangat penting karena ini menyangkut semua orang dan tidak terburu-buru kita. Dan alhamdulillah progres yang dilihatin Pak Yun kemarin itu saya merasa sangat bagus sekali ya. Kerjaan berat ya, bayangan aja dari tahun ke tahun, kapan Bu Lista masuk, apa nilainya, kapan Bu Andi masuk, apa jabatannya, apa nilainya, semua itu di flashback semua. Nah, ini nanti kerjasama Bapak Ibu dengan kita, dengan pengurus, sangat dibutuhkan. Kita terbuka, kita sudah budayakan, kita adalah mempunyai satu niat yang baik ya, tidak ada jadi nanti pada saat sama Bapak Ibu kita mulai satu persatu, kita ini kan ternyata Ibu Andi sekarang itu menurut data yang ada ini pantasnya di pangkatnya ini. Nah, itu nanti kita diskusikan. Kita mulai dari tim EB. Nanti kepada tim yang berikutnya sudah lebih mudah karena dia tidak, masa kerjanya tidak begitu lama, jabatan juga apa namanya bisa lebih ini ya, lebih mudah daripada yang awal ini. Kemudian apa lagi itu? Yang mau silakan Pak Ali, mungkin Pak Ali mau menambahkan. Ya satu lagi ini. Jadi kita makin ke depan itu peran Pak Ali semakin besar.
Pak Ali saat ini yang sifatnya rutin, yang sifatnya ini sudah sepenuhnya Pak Ali yang responsible kegiatan rutin, masalah kontrol apakah mingguan atau bulanan, sehingga tidak ada yang terlewat. Karena dulu saya dibilangin sama Pak Bambang, saya kalau datang ke Balikpapan itu sampai sajadah imam masjid itu saya bau itu. Ini masih masih udah, udah baru atau masih bau ini atau kotor gitu. Sampai saya cek itu sampai itu. Nah, saya kebetulan ke Balikpapannya tidak sekali 2 minggu, tidak mungkin ngecek itu. Nah, semuanya dipercayakan kepada Pak Ali. Jadi Monef itu monitoring, evaluasi itu adalah hal yang penting. Jadi nanti kalau sajadah di masjid kita itu, nanti Pak Ali akan cek itu. Ini sajadahnya sudah kotor, bisa diganti. Itu hal yang sifatnya rutin, yang sifatnya ini, insya Allah nanti semua diinikan oleh Pak Ali. Yang sifatnya lebih substantif gitu ya, itu yang kita bersama-sama melakukannya. Saya akan datang pada saat-saat yang diperlukan. Minimal kemarin sudah kepada pengurus ya sudah kami kirimkan minimal dalam 1 4 kali. Itu sudah istilahnya sudah minimal itu ya. Jadi dalam setahun itu acara misalnya 17-an, acara annual meeting, acara mungkin kemarin itu seperti perpisahan itu, kemarin itu tidak ikut karena memang ada kuliah di ini ya. Kemudian acara penerimaan murid baru mungkin ya, itu kita datang. Setiap datang itu nanti kita adakan forum komunikasi. Forum komunikasi pada karyawan, semua tahu kita sudah di mana, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan. Itu semuanya harus tahu. Semua karyawan dia harus tahu. Jadi gerak kita itu adalah gerak bersama kita. Nah, transparan. Hal-hal yang sifatnya kemajuan itu kita transparan. Yang kita rahasiakan itu adalah yang sifatnya pribadi. Pribadi, misalnya tahun depan siapa yang kita akan jadikan pergantian pimpinan, nah, itu sifatnya kan uh, ini ya, itu konfidensial. Tahun depan kita gaji si ini berapa gitu, itu tidak akan kita buka. Kita yang umum saja. Jadi yang sifatnya umum, kemajuan bersama kita share, kita akan transparan. Kita adakan di forum komunikasi. Tidak akan ada karyawan ditandai. Dulu saya ingat itu pada saat kita bertemu dengan karyawan ya, kita tim EB bertemu dengan karyawan, ada ibu-ibu yang takut ngomong karena takut ditandai. Tidak ada, ke depan tidak ada ditandai. Ditandai kebaikan itu ada. Ditandai karena ibu ini rewel, kita tidak. Kita mulai dengan husnuzon kita bahwa kita semua bergerak dalam kebaikan. Kira-kira begitu.